Di dalam penulisan suatu algoritma, kita membutuhkan notasi ya. Notasi ini ya aturan atau tata cara untuk mengungkapkan suatu algoritma. Itulah dinamakan notasi. Nah, pengungkapan sebuah notasi itu membutuhkan aturan-aturan. Ya. Setiap pengguna notasi ada aturannya. Ya. Namun pada dasarnya sih sebenarnya aturan itu tidak begitu formal sekali, tidak. Gitu ya. Secara tidak langsung pengungkapan suatu algoritma itu ya biasa aja gitu ya, mengalir biasa aja seperti kita berbicara, kita melakukan suatu prosedur pekerjaan. Ya, biasanya seperti itu gitu. Cuma beberapa notasi algoritma yang tertentu itu dia membutuhkan aturan sesuai dengan jenisnya. Jadi kan di minggu sebelumnya saya udah memberikan materi tentang notasi algoritma itu ada 3. Yang pertama kalimat deskriptif. Ya, kalimat deskriptif itu kalimat bahasa Indonesia yang terstruktur. Ya. Seperti contohnya saya sudah memberikan algoritma untuk mencuci bak mandi, kemudian algoritma untuk memindahkan isi gelas. Nah, itu salah satu contoh kalimat terstruktur gitu. Ya, atau misalnya begini, kalau misalnya ada orang yang bertanya, Dek, bagaimana cara mendaftar di Universitas Budi Dharma gitu. Nah, kalian mungkin bisa menjawabnya bisa mendaftar langsung ya atau mendaftar di websitenya. Nah, kalau mendaftar langsung berarti pergilah ke Universitas Budi Dharma di Jalan Simpang Limun, di Jalan Sisingamangaraja yang ada di Simpang Limun, Medan. Temui bagian administrasi. Nah, kemudian minta formulir pendaftaran. Kemudian isikan. Ya kan? Kemudian apalagi lakukan pembayaran tahap pertama dan pembayaran biaya administrasi. Nah, jadi yang Anda lakukan itu adalah minta form formulir pendaftaran, Anda tulis, kemudian bayarkan biaya administrasi dan cicilan tahap pertama, kemudian berikan form formulir tersebut dan biaya pendaftaran ke BAK. Ya. Oleh BAK nanti akan dilakukan penginputan. Ya. Jadi diinputkan ke sistem. Setelah diinput ke sistem, ya, Anda nanti menandatangani form surat pernyataan kesediaan mengikuti aturan tata tertib yang ada di Universitas Budi Dharma. Kemudian Anda akan diberikan kwitansi pembayaran biaya pendaftaran dan cicilan pertama. Nah, selesai. Nah, itu adalah uraian kalimat deskriptif, ya uraian deskriptif gitu. Jadi bentuk kalimat biasa aja, gitu, ya. Di mana nanti di situ berisi tahapan-tahapan prosedur pada saat kita mau melakukan pendaftaran di Universitas Budi Dharma. Jadi uraian deskriptif atau kalimat deskriptif ini seperti layaknya bahasa Indonesia, tapi dia memang terstruktur. Terstruktur di sini memberikan arahan kepada orang lain. Ya, itu kalimat deskriptif. Gitu. Ya. Atau begini misalnya, bagaimana kita memesan di Bukalapak misalnya. Bagaimana kita memesan produk di Bukalapak. Berarti kita buka website Bukalapak atau kita buka app di Android-nya. Kemudian kita searching produk yang kita inginkan. Kita lihat
produknya, detailnya, mana yang lebih kompetitif harganya, kemudian kita lakukan pemesanan. Selanjutnya, kita lakukan pembayaran. Setelah pembayaran dilakukan, kita konfirmasi pembayaran. Selanjutnya, kita apalagi ya dikatakan selesai gitu ya. Kalau udah membeli, udah bayar, konfirmasi pembayaran udah selesai. Nah, itu adalah tahapan pembelian di Bukalapak. Ya, mau ya bisa nanti berbasis websitenya atau Android-nya, app-nya. Nah, itu uraian kalimat deskriptif. Ya, itu uraian kalimat deskriptif. Jadi bentuknya bahasa Indonesia, terstruktur. Nah, itu tadi ya. Saya rasa dengan kalimat deskriptif, saya rasa semuanya pasti paham. Kemudian, notasi penulisan algoritma menggunakan ini. Yang kedua, pseudocode. Pseudocode ini memang agak mengarah ke hampir ke bahasa pemrograman, tapi dia bukan spesifik ke bahasa tertentu ya. Tidak. Pseudocode ini merupakan notasi penulisan algoritma yang mendekati ke bahasa pemrograman. Dan hampir sudah setengah dari bahasa pemrograman. Pseudocode ini terbagi atas secara garis besar ada 3 bagian. Yang pertama ada judul algoritma, yang kedua pemesanan variabel, yang ketiga deskripsi gitu. Nah, yang ada di kalimat deskriptif itu ya di bagian uraian deskripsinya. Ya, yang ada di kalimat deskriptif tadi itu uraian deskriptifnya. Sedangkan pemesanan variabel itu kadang di uraian deskriptif tidak ada. Kita langsung saja pengarahan langkah-langkahnya. Nah, kalau di pseudocode dia harus kita tuliskan dulu variabel yang dibutuhkan apa. Variabel itu apa? Sesuatu yang mengandung nilai. Ya, variabel itu sesuatu yang mengandung nilai. Seperti saya berikan tadi penjelasan bagaimana pendaftaran kuliah di Universitas Budi Dharma. Tadi kan Anda memberikan biaya administrasi, Anda memberikan biaya cicilan tahap pertama. Itu kan ada nilainya. Biaya administrasi nilainya berapa? 500.000 gitu. Biaya cicilan pertama nilainya berapa? Mungkin 950.000. Itu nilainya. Jadi biaya administrasi, biaya cicilan tahap pertama itu dinamakan sebagai suatu variabel. Ya, variabel memberikan suatu nilai, memiliki suatu nilai. Nah, di pseudocode butuh dia variabel. Jadi variabel itu kita harus definisikan di bagian deklarasi. Ya, secara tidak langsung bagian deklarasi itu untuk mengenalkan variabel apa saja yang dibutuhkan di dalam pseudocode itu tadi. Gitu. Contoh variabel yang lain, ya contoh variabel yang lain, misalnya tadi pemesanan produk di Bukalapak. Apa variabel yang kita berikan? Harga produknya. Ya, variabel yang kita berikan harga produknya. Jadi harga itu kita definisikan di bagian deklarasi. Harga. Kemudian apalagi kode produk. Kode produk yang pada saat kita klik produknya, dia masuk ke detailnya, itu udah ada kode produknya. Kemudian kita beli produk, dia udah menyimpan kode produk. Berarti kan kita memasukkan sesuatu data ke dalam sistem. Sistem apa? Bukalapak itu sendiri. Kode produk. Jadi ada kode produk, itu ada nilai variabelnya. Kemudian ada harga produknya, itu ada nilai variabelnya. Jadi itu kita berikan ke dalam sistem. Nah, apalagi pembelian, jumlah pembelian. Kita belinya berapa? 1 atau 2 atau 3? Gitu maksudnya. Jadi itu semua kita masukkan ke dalam sistem. Ya, jadi di situ ada 3 variabel. Ada kode produk,
Kemudian ada apa lagi? Ada harga produk, kemudian ada jumlah pembelian, jumlah produk yang dibeli. Nah, jadi itu dikenal dengan nama variabel. Apa variabel tadi? Sesuatu yang memiliki nilai, sesuatu yang mengandung nilai. Nah, ini tadi ya. Itu yang dinamakan variabel. Oke. Kita dulu ya. Kemudian, tadi saya katakan pseudocode, pseudo code. Ya. Jadi dia udah mendekati ke bahasa pemrograman, tapi belum bahasa program. Ya. Jadi benefitnya, keuntungannya adalah pada saat nantinya kita belajar bahasa pemrograman, ini lebih mudah pseudocode ini tadi gitu. Ya, lebih mudah kita gunakan ya karena lebih sedikit lagi tahapannya dibanding kalimat deskriptif. Jadi kalimat deskriptif itu masih bahasa manusia, bahasa sehari-hari, bahasa yang terstruktur. Sedangkan pseudocode sini sudah menyerupai bahasa pemrograman tadi, sintaks ya, penulisan. Oke, tadi udah dikatakan 3 bagian besar, ada judul algoritma, ada deklarasi dari suatu pseudocode, ada deskripsi ya. Nah, di deklarasi tadi sudah saya sebutkan berisi variabel-variabel ya. Nilai-nilai variabel yang kita gunakan di dalam nantinya pseudocode. Nah, sedangkan di bagian deklarasi ya, di bagian deklarasi ini satu pseudocode umumnya terdiri dari 3 bagian. Ya, ada input, ada proses, dan ada output. Jadi input di sini merupakan masukan yang kita berikan ke dalam sistem. Ya. Input di sini adalah masukan yang kita berikan ke dalam sistem. Masukan itu tadi seperti Anda saat melakukan pembayaran, biaya pendaftaran, Anda berikan uang. Uang itu dikenal dengan nama apa? Biaya administrasi dengan biaya cicilan tahap 1. Itu Anda memberikan masukan, input. Ya. Anda memberikan masukan ke dalam sistem. Itu tadi. Kemudian apalagi input yang lain lagi? Anda memberikan biodata Anda yang waktu Anda tuliskan di formulir pendaftaran. Di formulir pendaftaran Anda kan nulis nama orang tua, alamat, dan segala jenisnya. Itu Anda tulis dan itu Anda masukkan ke dalam sistem. Itu dikenal dengan apa? Tahapan input. Paham maksudnya ya? Itu dikenal dengan tahapan input. Nah, jadi di dalam uraian, di dalam pseudocode ada deskripsi. Ya, bagian deskripsi. Bagian deskripsi ini ada input, ada proses, dan ada output. Loh, kenapa ada 3? Ya, kenapa ada 3 gitu? Kenapa nggak 1 saja? Ya, kenapa nggak 2 saja? Kenapa harus 3? Ya. Nah, coba dipahami dulu. Input, proses, output. Input adalah kita memberikan suatu nilai masukan ke dalam sebuah sistem. Proses adalah kita mengolah data, mengolah fakta-fakta tadi, mengolah masukan-masukan yang tadi input tadi untuk mendapatkan hasil. Ya, kita mengolah untuk mendapatkan hasil. Nah, itu proses. Sedangkan output hasil yang dibutuhkan. Ya, sedangkan output merupakan hasil yang dibutuhkan. Jadi pahami input, proses, output. Oke. Sekarang kita lihat tadi pembayaran uang kuliah. Oh maaf, pendaftaran, proses pendaftaran. Inputnya tadi udah tahu ya, biodatanya, pembayaran tahap pertama, kemudian biaya administrasi itu input. Prosesnya apa? Ya, administrasi memproses berkas Anda dengan memasukkan ke dalam sistem, menginputkan kwitansi, mempersiapkan kwitansi pembayaran, itu proses.
Sehingga pada saat dicetak, dapatlah kwitansi pembayaran atau kwitansi pendaftaran. Nah, itu adalah output yang diberikan kepada pendaftar Anda. Ya. Jadi, itu adalah dikenal dengan output. Jadi Anda mendapatkan itu tadi, ya, Anda mendapatkan output yang dikeluarkan dari sistem pendaftaran tadi. Ya, jadi ada di situ namanya input, ada proses, dan ada output. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya ada input tidak ada proses, itu nggak bisa. Ya. Ada input tidak ada proses, ya, tidak ada output, itu juga nggak bisa gitu. Kenapa? Tentu di sini sebuah sistem kita membutuhkan tahapan pemrosesan karena sistem itu dibutuhkan oleh manusia untuk membantu pekerjaan. Berarti kan butuh proses sistem itu. Kita memasukkan data tapi tidak ada proses, tidak ada output, berarti sistemnya tidak berguna. Ya kan? Makanya itu harus ada proses dan harus ada output. Itu. Kemudian bahkan pada saat Anda melakukan penyetoran tunai ke bank, ya, penyetoran tunai ke bank, itu ada prosesnya gitu. Dari mana prosesnya? Anda datang ke bank, bawa uang, bawa buku tabungan, Anda setor tunai, berikan transaksinya ke kasir, ya, ke kasir, kemudian oleh kasir diinputkan ke dalam sistem. Nah, itu input ya. Uang yang Anda berikan diinput ke dalam sistem berupa transaksi tadinya. Setelah itu keluar Anda. Gitu. Anda bilang di situ nggak ada proses, ya, lihat di buku tabungannya. Di situ sudah ada cetakannya bahwa kreditnya berapa gitu. Berarti itu kan memasukkan data ke sistem, yang sistemnya itu nanti didata, disimpan, kemudian dicetak buku transaksinya di buku tabungan. Itu adalah proses gitu. Nah, outputnya apa? Outputnya itu tadi hasil cetakannya di buku tadi gitu. Kreditnya berapa? Itu adalah proses. Jadi itu nampak ya. Jadi bukan berarti Anda katakan saya kemarin memberikan masukan uang setoran aja ke bank, udah nggak ada prosesnya. Salah. Prosesnya tetap ada. Cuma nggak terlihat dengan Anda, bukan Anda yang melakukan gitu. Tapi sistem admin di banknya yang melakukan. Jadi butuh proses, butuh output. Output itu kenapa harus dibutuhkan? Sama dengan kalian belajar, ya. Kalian belajar. Yang kita lakukan di hari ini adalah suatu proses. Yang kita lakukan hari ini adalah suatu proses. Apa namanya? Proses pembelajaran. Ini Anda belajar, proses pembelajaran. Hasil dari pembelajaran ini apa? Berupa kartu hasil studi gitu. Pertanyaannya, kalau pembelajaran ini tidak ada kartu hasil studi, tentu kan Anda akan bertanya-tanya berapa nilai yang saya peroleh dari pembelajaran algoritma ini gitu. Karena tidak ada output gitu. Paham di sini ya. Jadi suatu sistem ya, suatu algoritma pasti ada input, ada proses, dan ada output. Nah, kalau di pseudocode ini tergambar di bagian deskripsinya. Ya. Jadi kalau input, biasanya input dicerminkan dengan kalimatnya read atau input. Nah, di pseudocode itu ada nanti tulisannya read. Nah, itu adalah tahapan input. Atau input. Nah, itu adalah tahapan input. Biasanya proses di pseudocode itu biasanya dicerminkan dengan kalau ada sama dengan atau tanda panah, itu bagian proses. Misalnya A sama dengan 5 ditambah 10. Nah, berarti itu adalah proses. Ya, itu adalah proses. C sama dengan atau C diperoleh dari tanda panah ke C itu diistilahkan dia diperoleh dari gitu.
diperoleh dari C, diperoleh dari A ditambah B misalnya. Berarti itu adalah proses. C-nya itu proses. Nah, jadi itu bagian proses. Kemudian ada bagian output. Bagian output ini menampilkan data. Biasanya di dalam uraian deskriptif itu write, ya, tampilkan, atau nantinya Anda lihat tulisan tampilkan. Ya, bisa pakai write C atau write kwitansi misalnya, atau tampilkan kwitansi, atau tampilkan nilai C, misalnya seperti itu. Nah, jadi di bagian pseudocode ada input, ada proses, dan ada output. Ya. Oke, itu tadi. Nah, kita lihat di sini. Ya, seperti ini. Ya. Jadi di sini ini input, ya. Nah, yang ini adalah proses, yang ini adalah tahapan output. Ya. Jadi di bagian deskripsi ini ada 3 tahapan, harus ada 3 tahapan: input, proses, dan output. Harus ada 3 tahapan. Kalau tidak ada 3 tahapan, jadi bukan suatu algoritma dikatakan gitu. Ya. Karena algoritma itu membutuhkan input, proses, dan output. Itu bersamaan. Ya. Paham itu ya? Itu bersamaan. Oke. Oke. Selanjutnya, di notasi penulisan algoritma, materi yang minggu terakhir kemarin itu ada yang notasi ketiga itu flow chart, atau dikenal dengan namanya bahasa Indonesianya bagan alir. Ya. Bagan itu chart, gambar-gambar. Chart. Flow itu alir. Jadi dinamakan bagan alir kalau bahasa Indonesianya. Kalau di bahasa Inggrisnya istilah kerennya yaitu flow chart. Nah, keuntungan flowchart itu memudahkan Anda di dalam pemahaman ini tadi. Memudahkan Anda di dalam pemahaman pembelajaran algoritma. Loh, kenapa memudahkan pemahaman di dalam pembelajaran algoritma gitu? Satu, karena flowchart itu pakai gambar. Ya, pakai gambar. Jadi pada saat kita mempelajari sesuatu hal yang baru, kalau kita menggunakan gambar, itu akan lebih mudah. Nah, kelemahan flowchart itu sendiri adalah flowchart itu terlalu simple, sederhana untuk menggambarkan sesuatu yang kompleks. Ya, paham maksudnya ya? Flowchart itu terlalu sederhana untuk menggambarkan sesuatu yang kompleks. Maksudnya apa, Pak? Gitu. Kalaulah kita membangun sebuah sistem informasi manajemen rumah sakit, ya, sistem informasi manajemen rumah sakit. Anda udah tahu lah ya, rumah sakit itu kan banyak sekali itu bagian-bagiannya. Ada dokter, pasien, ada ICU, ada IGD, ada kliniknya, ada ruangannya gitu. Banyak sekali, suster jaganya, dokter jaganya, ya kan, ada pengobatan jalan, pengobatan berobat jalan, ada rawat inap gitu, banyak sekali gitu. Kalau menggambarkan itu tidak bisa kita pakai flowchart. Ya. Kenapa? Karena udah terlalu kompleks dia. Flowchart itu hanya bisa enaknya itu digambarkan untuk aplikasi-aplikasi yang sederhana. Pada saat kapan? Ya pada saat Anda belajar algoritma gitu. Ya, pada saat Anda belajar bahasa pemrograman yang sederhana, itu bisa pakai flowchart enak gitu. Tapi kalau udah ke sistem yang kompleks besar, rumit kita menjabarkan suatu algoritma menggunakan bagian-bagian flowchart itu. Rumit gitu. Bahkan kadang membingungkan kadang. Itu tadi ya. Tapi kenapa kita pakai? Tadi udah saya sampaikan. Kemudahannya, dia berbasis gambar, memberikan kemudahan kepada yang baru belajar algoritma. Ya, yang baru belajar bahasa pemrograman itu lebih mudah dengan menggunakan flowchart. Kenapa?
Kenapa lebih mudah menggambarkan flowchart? Contoh, kalau saya bilang pisang, apa yang tergambar sama kalian? Pertama, pasti warna, ya, pasti warna. Kalau saya bilang pisang, yang tergambar sama kalian warna. Apa warnanya? Hijau, ya kan? Apakah semua warna hijau itu pisang? Kampus kita warnanya hijau, pisang juga? Tidak. Yang pertama warna, yang kedua apa? Bentuknya. Nah, ini tadi bentuknya. Ya kan? Paham kan? Kalau saya bilang misalnya semangka misalnya, ya kan? Apa yang tergambar sama kalian? Ya, satu warna juga, apa? Hijau gitu. Yang kedua apa? Bulat besar gitu. Bentuknya bulat besar. Ya. Lo pisang bulat, pisang nggak bulat mah gitu. Kalau pisang apa yang bulat gitu? Nggak ada kan? Pisang itu lonjong. Ya, itu tadi. Kalau semangka, ya bulat. Loh, ada yang lonjong, Pak. Ya, lonjong itu kan lonjong membesar, bulat besar gitu. Ya kan? Ada semangka yang non biji, ada yang biji gitu. Ya. Jadi jarang kita bilang semangka yang biji itu, yang lonjong itu. Lonjong kita bilang, enggak, tetap kita bilang bulat gitu. Karena dia cenderung besar, bulat. Ya kan? Nah, kita berbicara satu kata, di dalam pikiran kalian itu sudah tergambar apa yang kata disebutkan tadi gitu. Ya. Paham maksudnya ya? Atau contohnya yang lain lagi, misalnya saya bilang Danau Toba misalnya. Apa yang tergambar sama kalian? Mungkin satu jalannya yang sedikit kelok-kelok gitu. Kemudian di samping kiri tebing, di samping kanan air gitu. Loh kok air? Iya di bawahnya kan air gitu. Ya kan? Kan nggak perlu kita jelaskan di samping kanan air. Mana ada di samping kanan air? Di samping kanannya jurang gitu. Ada yang bilang begitu, ya kan? Tapi di bawah jurangnya kan ada airnya gitu. Artinya apa? Ada yang menuju langsung ke airnya, ada yang ngomong di samping kiri tebing, curam, tinggi, di samping kanan jurang, dalam, di bawahnya ada air. Ada yang bilangnya begitu gitu. Cuma ada orang menyampaikannya, simple aja. Samping kiri tebing, samping kanan air gitu. Airnya maksudnya ya air Danau Toba itu udah di bawah dia kan. Kita berada di atasnya gitu. Di dalam pikiran kita tergambar itu tadi, tergambar airnya, tergambar misalnya pemandangannya, tergambar pulau Samosirnya. Di mana tergambarnya? Ya di kepala kita gitu. Di kepala kita gitu. Ya kan? Di kepala kita gitu. Oke, coba saya tampilkan yang ini lagi balik. Ntar dulu ya. Saya tampilkan ini kembali. Ya. Ya ini. Nih. Read alas. Ya kan? Di sini ada perintah, ada sintaks penulisan read alas. Saya tanyakan dengan Anda. Apa yang tergambar sama kalian? Bingung kan? Karena nggak ada gambaran gitu. Itulah satu pseudocode. Tapi kalau ditanya flowchart, ya, kalau ditanya flowchart, seperti ini, ya. Flowchart ini belum saya jelasin. Ini ada flowchart begini, simbol-simbolnya ada. Udah tuh dilihat begini. Read sisi, ya kan? Pola pembelajarannya Anda memahami read. Read itu adalah input. Input itu pakai gambar apa? Nah, input itu pakai gambar ini. Nih gambarnya. Ini input atau output. Berarti input itu bisa gambarnya ini, bisa gambarnya maaf, input itu gambarnya ini dan output itu bisa gambarnya ini juga. Ya. Yang tergambar di
kepala kita adalah input menggunakan suatu gambar berbentuk jajaran genjang, misalnya, ya kan? Input itu suatu gambaran berbentuk jajaran genjang, read gitu. Kemudian start misalnya seperti ini, start, stop. Yang tergambar sama Anda start itu apa? Untuk memulai, gambarannya seperti ini. Stop untuk mengakhiri, gambarannya sama dengan start. Nah, di sini kan udah dijelasin ini. Ini simbol untuk memulai, menyatakan awal kan memulai, menyatakan akhir, mengakhiri gitu. Start dengan stop. Berarti pada saat kita memulai suatu flowchart harus dibuat simbol start. Pada saat kita mengakhiri suatu flowchart harus dibuat simbol seperti ini, tapi tulisannya di dalamnya stop. Nah, kemudian proses. Proses itu seperti ini. Ya, ada sama dengan ini adalah proses. Berarti gambarannya persegi panjang. Ya. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Persegi panjang, proses. Ya, melambangkan suatu pengolahan data. Ini gambarnya begini. Ya. Nah, ini proses. Proses itu mengolah data. Datanya yang diolah apa? Sisi dikali sisi dikali sisi, dapatlah nilainya volume gitu. Ya kan? Kemudian output, write. Write itu untuk menampilkan. Gambarannya seperti apa? Sama dengan input tadi, jajaran genjang. Tadi kan udah dibilang tadi nih, seperti ini, input, output. Ya. Kemudian pendefinisian variabel ini. Gambarnya seperti ini. Inisialisasi awal istilahnya ini dinamakan. Ini gambarnya seperti apa ya? Bingung saya menjawabnya. Nah, tapi dia dikenal dengan inisialisasi awal ini. Ya. Bisa ini inisialisasi awal ini bisa digunakan untuk look for next juga bisa. Ya. Nah, jadi ya pada saat kita belajar notasi penulisan algoritma menggunakan flowchart, Anda dikenalkan dengan gambar-gambar tadi gitu. Ya. Tujuannya untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan pemahaman kalian, ya, memudahkan pemahaman kalian. Kenapa kok mesti pakai gambar lagi? Misalnya kalian bertanya, ya kan? Oke, ya. Mungkin kalian memiliki seorang adik yang masuk di bangku TK atau bangku TKA, TKB atau kelas 1 misalnya. Perhatikan mereka belajar. Pasti mereka belajar ini dengan menggunakan gambar. Contoh keluarga. Ini Bapak Budi. Ya kan? Dibuat gambarannya laki-laki yang lebih tinggi. Ini Ibu Budi, seorang perempuan yang gambarnya lebih tinggi juga, sama besar atau lebih pendek dikit dari Bapak Budi tadi gitu. Ini Budi, seorang anak kecil. Nah, jadi dia mengilustrasikan apa? Seorang bapak yang lebih besar dan seorang anak kecil yang lebih kecil gitu. Itu tadi maksudnya. Oke, kita lihat lagi pelajaran yang anak TK yang kelas 1 tadi. Waktu mereka belajar bahasa Inggris ya, Anda pahami ya, bahasa Inggris itu kan lumayan rumit juga itu bagi kalian ya. Tapi bagi anak TK itu mengasihkan. Kenapa? Mereka pakai gambar. Contoh, B, banana. Mereka belajar huruf B, ya. Mereka belajar huruf B dan dipadankan dengan pisang. Banana, pisang. B, banana. Nah, mereka belajar huruf A, apple, apple. Apple misalnya. Ya kan? Digambarkan dengan apa? Gambar apel dimulai dari karakter A, apple. Ya kan? Jadi dia belajar belajar mengenal buah-buahan juga sekalian, belajar bahasa kata-kata bahasa Inggrisnya, apple. Belajar abjadnya juga, kena 3 gitu. Dengan apa? Dengan gambar.
Oleh sebab itu tadi saya kembali lagi, saya katakan flowchart itu benefitnya atau keuntungannya ya kan, memudahkan Anda di dalam mempelajari algoritma. Kenapa? Dia menggunakan gambar gitu. Ya, dia menggunakan gambar. Gambar itu bisa masuk langsung dengan mata kita dan menyerap di kepala kita, di otak kita. Sehingga alat pemrosesan di kepala kita mengenal ini tahapan input, ini tahapan input, ini tahapan proses, ini tahapan output. Ya, suatu flowchart diawali dengan start, diakhiri dengan stop. Bisa dipahami ini tadi ya. Jadi notasi penulisan algoritma itu tadi ada 3. Ya, ada kalimat deskriptif, ada pseudocode, ada flowchart gitu. Jadi yang ketiga-tiganya ini ya memiliki kelebihan dan kelemahan. Kalau kalimat deskriptif itu bahasa sehari-hari. Saat ini jarang dipakai untuk sintak bahasa pemrograman. Dari kalimat deskriptif jarang dipakai dari pseudocode gitu. Ya kan? Cuma pseudocode ini agak rumit gitu. Kenapa? Karena dia udah membentuk hampir sintaks bahasa pemrograman. Makanya itu lebih enak pakai flowchart. Flowchart kenapa? Karena ada gambaran-gambarannya yang memudahkan kita untuk mengingat, bukan menghafal gitu. Kalau menghafal, kalian hafallah kata read, alas, read, tinggi, nih kan? Read, alas, read, tinggi. Itu kalian hafal gitu. Tapi kalau flowchart tidak dihafal. Kalian pahami aja gambarannya. Read, read itu tahapan input. Oh, pakai jajaran genjang. Nah, read alas, read tinggi. Oh, kita pahami aja input itu pakai jajaran genjang. Ya, yang kita kenal itu gambarnya dimasukkan ke dalam pikiran kita. Kemudian proses. Oh, proses itu persegi panjang. Luas sama dengan 0,5 dikali alas dikali tinggi. Ya, proses itu kotak persegi panjang. Ya. Kemudian tahapan output. Oh, tahapan output itu ada bentuknya sama dengan input tadi, jajaran genjang. Oh, kalimatnya write atau tampilkan boleh, silakan gitu. Jadi kalian tidak menghafal di situ, tidak menghafal, tapi kita memahami gambar, mana input, mana proses, mana output. Kita memahami gambarnya, bentuknya seperti apa. Itu keuntungan flow chart. Sehingga apa? Kena di kepala kita gitu. Kena di kepala kita. Kenapa? Ya, contoh. Kenapa belajar menggunakan gambar itu enak? Ya kan? Pada saat kalian melihat suatu gambar, ya, bagaimana? Bisa lupa atau bisa ingat? Pada saat kalian melihat suatu gambar, sekilas lihat gambar, udah. Kalian mengingat atau lupa selanjutnya? Dibandingkan kalian membaca suatu paragraf kalimat. Ya. Paham yang saya tanyakan? Kalian menemukan satu paragraf kalimat. Satu paragraf kalimat ada 5 baris kalimat. 5 baris, ya, di mana dia satu paragraf. Waktu Anda lihat sekilas, kemudian Anda bandingkan dengan suatu gambar. Ya, dibandingkan dengan suatu gambar. Saya yakin dari semua kalian akan lebih mudah mengingat gambar tadi. Ya, dibanding paragraf kalimat. Ya, dibanding paragraf kalimat tadi. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena dengan kita melihat gambar sekilas, di kepala kita itu udah langsung merekam gambarnya. Ya, merekam gambarnya. Tapi pada saat kita melihat teks kalimat, paragraf, kita membacanya dulu. Kemudian kita membacanya, kemudian kita memahaminya, baru kemudian kita menghafalnya. Itu butuh waktu gitu. Nah, kalau dengan gambar, pada saat kita lihat,
di dalam pikiran kita, otak kita, udah langsung merekam gambar itu tadi. Ya, udah langsung merekam gambar itu tadi. Ya. Itu tadi kelebihannya kalau kita menggunakan gambar-gambar dibanding teks-teks. Kalau kita belajar menggunakan gambar, lebih memudahkan kita untuk memahami algoritma itu tadi. Kalau kita menggunakan teks, mungkin sedikit usaha lebih keras. Kenapa? Mungkin nanti jatuhnya Anda itu menghafal. Padahal algoritma ini tidak boleh menghafal. Algoritma itu langsung di kepala kita. Responnya langsung top, gitu, inilah di algoritma. Begitu tadi, nantinya. Ya, nantinya. Mungkin pada saat ini Anda belajar untuk berusaha memahami apa sih algoritma itu tadi. Itu tadi maksudnya. Ya. Nah, itu tadi notasi-notasi penulisan algoritma. Oke, di sini saya coba sharekan kembali yang flowchart tadi ya. Nah, ini ya. Jadi ini flowchart tadi saya katakan flow itu alir, chart itu bagan atau bagan alir. Ya. Di sini juga udah dikatakan flowchart hanya bisa digunakan untuk menggambarkan ini maksudnya, menggambarkan penyelesaian masalah yang sederhana. Nah, itu yang saya katakan tadi, sederhana gitu. Kalau udah kompleks, sistem informasi manajemen rumah sakit, itu kita nggak susah menjabarkan dengan bentuk flowchart. Ya. Nah, oleh sebab itu flowchart ini bermanfaat untuk menggambarkan logika pemecahan masalah untuk pengajaran. Maka itu di dalam algoritma dan pemrograman atau logika dan algoritma, banyak dosen menggunakan flowchart untuk menjelaskan logik jalannya suatu program untuk awal gitu ya kan. Oke, flowchart ini banyak jenisnya juga gitu, tapi yang kita pelajari itu flowchart program. Ini dia gambaran simbol-simbol flowchart ya. Pahami saja simbol ini apa maksudnya untuk memulai dan mengakhiri, ini untuk proses, ini untuk input atau output, ini untuk pendefinisian variabel atau inisialisasi awal suatu perulangan. Ini untuk on page connector, off page connector. Ini simbol penghubung ya, ini simbol penghubung. Ya. Simbol penghubung. Kalau misalnya tadi kan pakai gambar, ternyata gambarnya nggak cukup di satu kertas. Nah, bisa pakai simbol penghubung ini. Kemudian flow, ini arus. Ya, lines, arus. Ya, biasanya dia dari atas ke bawah atau kiri ke kanan, kanan ke kiri gitu. Atau bisa juga nanti dari bawah ke atas lagi, naik dia. Kemudian ini subroutine, predefined. Ya, kalau ada sub. Kemudian ini decision. Ya, kendali. Nah, ini nanti di pelajaran di pertemuan ke-9 ini. Nah, itu garis besar flowchart, gambarnya cuma sedikit aja tapi dia sangat membantu kalian. Ini contohnya suatu flowchart yang sudah diberikan jabarannya. Kalau misalnya pseudocode sebelum-sebelumnya kan sudah ada pseudocode-nya. Ah, ini bentuk flowchart-nya begini gitu. Ya. Ini kita gambarkan juga flowchart untuk apa? Membersihkan bak mandi bisa juga ya kan gitu. Nah, inilah di simbol penghubung. Ini maksudnya berhubungan ke sini lanjut ya. Apakah boleh ditarik garis saja dari sini ke atas ke sini tanpa pakai simbol bulat ini? Boleh. Ya. Kita boleh gunakan simbol bulat ini tadi gitu. Itu tadi ya. Jadi ini merupakan perbandingan. Ada yang pakai flowchart, ada pakai kalimat deskriptif, ada pakai pseudocode. Anda bisa lihat ya. Anda bisa bandingkan aja, pahami aja, ya kan? Nah, karena penjelasan yang saya berikan tadi sebenarnya udah sama lah seperti ini gitu, tadi. Ya. Oke.